Selamat datang pada video Kemenko Learning Center. Pada video ini, saya, Aryo Sono Nugroho, dosen Politeknik Keuangan Negara STAN, akan menerangkan cara modifikasi baseline dan membuat model uncondensed dalam aplikasi Run GTAP. Modifikasi baseline dan model uncondensed merupakan tahapan lanjutan untuk melakukan simulasi atas agregasi database GTAP. Database GTAP dibuat oleh Universitas Purdue Amerika Serikat. Database ini dapat digunakan untuk melakukan simulasi shock atau perubahan dalam ekonomi, seperti perubahan tarif pajak, bea masuk, dan lain-lain. Kelebihan database GTAP dalam melakukan simulasi perubahan ekonomi adalah jumlah sektor dan jumlah negara atau kelompok negara yang banyak. Video ini menerangkan cara modifikasi baseline dan membuat model uncondensed dalam aplikasi Run GTAP yang merupakan langkah lanjutan setelah penggunaan aplikasi Run GTAP yang digunakan untuk melakukan simulasi dengan menggunakan aplikasi GTAP. Pada video ini, versi database yang digunakan adalah database GTAP versi 9. Untuk pembuatan video ini, saya dibantu dengan Yulifar Amin Kultom. Video ini terdiri dari 2 video, dan ini adalah video pertama. Selamat menikmati. Pada saat ini, kita akan membahas terkait dengan baseline modification dan GTAP uncondensed model. Kedua hal ini akan membuka lebih banyak kemungkinan simulasi pada GTAP. Agenda pada presentasi hari ini adalah pendahuluan, GTAP baseline modification, GTAP uncondensed model, penutup, dan referensi. Kita masuk pada pendahuluan. GTAP Database memiliki beberapa pilihan referensier dalam setiap keluaran versi GTAP-nya. Contoh, GTAP Database 10 memiliki 4 referensier, yaitu 2004, 2007, 2011, dan 2014. Antara referensier dengan kondisi ketika simulasi ingin dilaksanakan, mungkin terdapat gap. Contohnya, pada GTAP Database 10 dengan tahun referensi 2014, apabila kita ingin melakukan simulasi dengan dasar tahun 2022, maka akan terdapat gap sebanyak 8 tahun dari 2014 sampai dengan 2022. GTAP model dibuat dengan banyak equation yang mencerminkan multi-region general equilibrium. Oleh karena itu, model GTAP termasuk salah satu model CGE. Untuk dapat menyelesaikan suatu model, khususnya pada PC dengan memori RAM terbatas, perlu dilakukan kondensasi equation yang ada, atau mengurangi ukuran sistem equation, sehingga mengurangi penggunaan memori RAM dan mempercepat waktu solving simulasi. Sebelum masuk terkait dua topik yang akan dibahas, saya akan membahas terkait dengan variabel eksogen dan endogen. Variabel eksogen adalah variabel yang masuk dalam sistem equation, namun nilainya ditentukan oleh peneliti, bukan ditentukan oleh model. Biasanya dalam model, variabel ini tidak didefinisikan unsur penyusunnya apa saja. Sedangkan, variabel endogen adalah variabel yang masuk dalam sistem equation dan nilainya ditentukan dalam equation pula. Variabel eksogen dapat diswap dengan variabel endogen. Sekarang kita masuk ke GTAP baseline modification. Mengapa kita perlu mengupdate baseline? Melakukan update baseline memungkinkan peneliti untuk mendapatkan data referensier sedekat mungkin dengan kondisi terkini. Misalnya ketika peneliti menggunakan GTAP Database 10 untuk melihat efek simulasi atas suatu kebijakan di 2023, penelitian akan lebih mencerminkan hasil yang lebih realistis ketika referensiernya lebih mendekati tahun 2023. Penelitian sejenis telah dilakukan oleh Boulanger et al., Diffenbaugh et al., Dixon dan Rimmer, dan Brefischer. Dalam melakukan update baseline, terdapat dua pendekatan, yaitu historical dan projection. Selain untuk melakukan perubahan data secara historis, artinya merubah dari referensier menjadi tahun sebelum kebijakan diterapkan, contoh dari 2014 ke 2022, itu disebut historical. Kemudian projection dilakukan untuk melihat proyeksi kondisi perekonomian apabila suatu negara melakukan business as usual
sehingga bisa dibandingkan kondisi bisnis as usual-nya dibandingkan dengan policy change. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, historical change itu adalah perubahan dari reference year menuju tahun terakhir sebelum kebijakan diterapkan. Terdapat beberapa penelitian yang telah menggunakan historical change, yaitu Boulanger et al. Yang memberikan shock pada GDP, population, faktor endowments, land productivity, dan tren pada tren perdagangan dengan negara mitra. Yang kedua ada Diefenbaugh et al. Yang memberikan shock pada total faktor productivity, population, labor force, investment, dan oil price. Yang ketiga adalah Dickson dan Rimmer yang memberikan shock pada populasi, real GDP, faktor endowment, dan changes in technology. Untuk projection sendiri adalah perubahan dari reference year menuju tahun yang lebih tinggi dari tahun saat ini. Misalnya ketika penelitian ingin melihat kondisi bisnis as usual sampai dengan tahun 2030. Penelitian sejenis pernah dilakukan oleh Fisher yang mencoba melihat efek dari suatu kebijakan ketika dibandingkan dengan tanpa kebijakan atau business as usual. Untuk baseline tanpa policy, dia memberikan shock pada GDP, population, labor force, physical capital, dan land dari tahun 2014 hingga 2030. Untuk baseline dengan policy, dia memberikan shock yang sama, yaitu pada GDP, population, labor force, physical capital, dan land dari tahun 2014 hingga 2030. Ditambah perubahan pada policy, dalam hal ini preferensi merokok. Variabel yang umum di shock adalah GDP melalui variabel QGDP. Variabel ini adalah variabel endogen, maka harus dilakukan swap variabel dengan komen swap QGDP reg. Reg ini menunjukkan regional yang akan dilakukan swap. Kemudian lawan yang akan di swap adalah average. Kemudian diketik tanpa petik 2. Variabel kedua yang sering dilakukan shock adalah populasi melalui variabel pop. Ini adalah variabel eksogen. Kemudian variabel ketiga adalah variabel faktor endowment tenaga kerja. Dalam hal ini QE khusus untuk baik itu skill lab ataupun dengan unskill lab. Variabel ini sudah eksogen. Kemudian ada faktor endowment capital melalui QE capital. Sudah eksogen. Kemudian faktor endowment land atau dengan variabel QE land. Sudah eksogen. Langkah-langkah baseline modification ada 5. Yang pertama adalah kita menentukan variabel target. Jadi, pelajari dulu penelitian-penelitian terdahulu yang melakukan hal yang sama dan relevansinya. Kemudian langkah kedua adalah cari nilai pada reference year dan tahun tujuan. Misalnya kita cari data seperti melalui WDI atau World Development Indicator atau FAO, Food and Agriculture Organization, atau data yang relevan dan kredibel. Yang ketiga adalah hitung presentasi perubahan. Jadi data shock yang digunakan adalah presentasi, sehingga harus dihitung presentasi perubahan dari tahun reference year ke tahun tujuan. Kemudian langkah keempat adalah melakukan swap closure. Ini opsional apabila memang variabel yang dilakukan shock adalah variabel endogen. Kemudian lakukan swap closure apabila variabel yang akan di-shock memang endogen. Harus dicari variabel eksogen yang akan diganti. Kemudian step kelima adalah gunakan database hasil simulasi sebagai database dasar. Ini membuat versi baru pada RajuTab menggunakan hasil. Terima kasih telah mengikuti video ini. Sampai jumpa di kesempatan yang lain. Salam.